Oke, untuk materi selanjutnya kita juga ada materi yang lebih baik lagi dan lebih hebat lagi, yaitu dari FBS ya, dari Forum Kupas. Ini saya langsung bacakan saja ya CV moderatornya. Moderator kali ini dibawakan oleh Kak Priscilla Anzalina Devi, studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Wah, ini pengalamannya banyak sekali ya. Ini saya bacakan satu-satu sampai pagi nanti. Oke, langsung saja kita sambut Kak Priscilia. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Priscilia Angelina Devi, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pewara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk dapat memandu acara kita pada pagi hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir di ruang Zoom, yaitu Kak Meli Villa Melani yang merupakan Mawapres 2 FBS tahun 2021. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang belum mengenal sosok Kak Meli. Oleh karena itu, saya akan membacakan CV Kak Meli terlebih dahulu. Nama lengkap Meli Villa Melani, Prodi atau Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Penelitian dalam 5 tahun terakhir, nilai-nilai pendidikan dalam cerita rakyat Banyumasan dan relevansinya sebagai materi pembelajaran sastra pada tahun 2020, dan komik digital sebagai narasi visual cerita rakyat Indonesia, potensinya sebagai media pembelajaran apresiasi sastra untuk generasi milenial pada tahun 2020. Kemudian ada pengalaman menulis buku dalam jurnal 5 tahun terakhir. Judul buku yang pertama ada Arkais, penerbit oleh LPPM Universitas Negeri Semarang. Yang kedua ada Bertaut, penerbit oleh Kahar Publisher. Kemudian ada pengalaman memperoleh haki dalam jurnal 5 tahun terakhir. Ada Di Bawah Atap Bertumpuk Jerami, jenis puisi. Kemudian selanjutnya ada penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir. Yang pertama, juara 2 Lomba Menulis Cerpen FLS 2N pada tahun 2014, juara 3 Menulis Puisi FLS 2N pada tahun 2017, kemudian ada juara 3 LKTIN Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019, finalis LKTIN National Aircom Competition, juara 1 Mahasiswa Berprestasi Bahasa dan Sastra Indonesia, juara Harapan 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni, juara 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Jurusan 2020, juara 2 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas Bahasa dan Seni, dan juara Harapan 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas Negeri Semarang. Baik, itu tadi merupakan pembacaan CV dari narasumber kita, yaitu Kak Meli. Dan apabila teman-teman masih ingat, dari CV tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata Kak Meli bukan hanya seorang mawapres saja, tetapi Kak Meli juga memiliki prestasi dalam bidang sastra dan telah menghasilkan beberapa karya sastra. Seperti yang telah saya bacakan tadi, Kak Meli mempunyai pengalaman menulis buku, ada 2, yang pertama berjudul Arkais dan yang kedua berjudul Bertaut. Kemudian Kak Meli juga menghasilkan hasil karya berupa puisi yang berjudul Di Bawah Atap Bertumpuk Jerami yang telah memperoleh haki. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, haki merupakan hak cipta untuk kekayaan intelektual. Kemudian kita juga mengetahui bahwa Kak Meli telah memenangkan lomba dalam bidang sastra, yaitu lomba menulis cerpen dan lomba menulis puisi. Dan memang prestasi yang diraih Kak Meli dalam bidang sastra ini tidak jauh-jauh dari jurusan kuliah yang saat ini tengah ditempuh Kak Meli, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di mana karena jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia, maka otomatis kuliahnya, belajarnya sudah pasti bergelut dengan sastra, bergelut dengan bahasa, sehingga membuat Kak Meli dapat berprestasi dalam bidang sastra dan menghasilkan karya-karya sastra tersebut.
Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, apakah ketika kita ingin menghasilkan suatu karya sastra atau berprestasi dalam bidang sastra, kita harus berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Karena seperti fenomena yang kita ketahui saat ini, banyak generasi milenial yang mulai tertarik dengan sastra. Contohnya seperti adanya band atau penyanyi indie seperti 420, Nadine Amiza, Firsa Besari, dan lain-lain, di mana mereka mempunyai ciri khas teman-teman pada lirik lagu mereka, yaitu lebih puitis. Kemudian adanya sosial media seperti Twitter yang kerap kali mengunggah caption galau atau caption puitis yang seringkali menarik minat generasi milenial saat ini. Kemudian adanya platform seperti Wattpad di mana kita bisa membaca karya-karya dari autor Indonesia maupun internasional serta mengunggah hasil karya kita. Kemudian banyaknya lomba dalam bidang sastra seperti lomba menulis cerpen, lomba menulis puisi, lomba membaca puisi, dan lomba-lomba bidang sastra lainnya yang syaratnya tidak menuntut peserta harus berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial saat ini mulai memiliki ketertarikan dengan sastra. Dan saya yakin teman-teman yang ada di ruang Zoom saat ini juga pasti memiliki keinginan untuk menghasilkan suatu karya sastra dan berprestasi dalam bidang sastra. Seringnya yang saya temui itu teman-teman ingin menulis buku, sama seperti Kak Meli tadi, ingin menghasilkan suatu karya sastra yang dibukukan, misalnya buku kumpulan cerpen atau novel. Nah, ketika teman-teman memiliki keinginan untuk mempunyai buku kumpulan cerpen atau novel tersebut, maka pastinya teman-teman harus belajar bagaimana cara menciptakan alur yang menarik, belajar bagaimana cara mengembangkan karakter tokoh untuk menguatkan cerita, dan belajar memilih diksi yang baik dan benar serta majas yang tepat. Kemudian bagi teman-teman yang suka puisi dan ingin berkarya dalam bidang puisi, maka teman-teman juga harus belajar bagaimana cara memilih diksi yang sekiranya unik, jarang terdengarnya leneh, tetapi artinya mengena di pembaca yang sedang membaca hasil karya teman-teman. Nah, oleh karena itu, saat ini Kak Meli hadir bersama kita untuk menjawab rasa penasaran teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan Kak Meli untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Meli. Halo Delia, terima kasih sudah dibuka acaranya. Baik, mungkin awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Bagaimana sehat semuanya ya? Semoga selalu sehat dan kita mulai hari ini dengan energi positif, penuh rasa syukur dan dengan hati yang selalu berharap keridhoannya. Dan satu lagi teman-teman, pada hari ini, pagi ini jangan lupa untuk tersenyum ya, karena senyum adalah ibadah. Kalau kata orang, hiasi hari-harimu dengan ibadah, maka senyum pada saudaramu adalah ibadah paling mudah. Gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BMKM UNES ya, terutama telah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengetahui prestasi-prestasi, kemudian belajar mengetahui bagaimana cara, tips, trik, dan lain-lain untuk berprestasi. Nah, ini merupakan kiat-kiat untuk mendukung mahasiswa untuk mendobrak prestasi lebih keras lagi, lebih tinggi lagi, dan dapat bersaing sampai ke tingkat internasional bahkan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia, Kak Rahma, dan juga Menteri PSDM, Mas Milhan. Semoga acara selanjutnya juga akan berjalan selancar dahulu-dahulu ya. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada narasumber pertama, Pak Basuki, yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa, berasa kuliah saya, Pak, dan sangat bermanfaat sekali. Kemudian pada moderator yang adik tingkat saya ya, Dik Lia, terima kasih telah memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman ya, Dek ya, untuk menjadi moderator pada hari ini. Selanjutnya, benar apa yang dikatakan oleh pembicara satu, Pak Basuki, di mana narasumber itu bukan berarti orang yang paling mampu ya, Pak. Jadi di sini kita belajar bersama-sama, dan di sini saya tidak selalu atau tidak terlalu mampu di bidang sastra, di mana di sini saya sebagai narasumber dengan tema menjamah dunia sastra, ini dengan tujuan mengajak semua teman-teman untuk
berprestasi ke bidang sastra, walaupun memang prodi atau jurusannya di luar sastra. Misal anak hukum, anak sosial, bahkan anak matematika, dan lain-lain, untuk memberanikan diri untuk tampil atau mencoba prestasi di bidang sastra. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa sastra itu sangat asik, sangat luas, dan saya sampai sekarang pun sangat mencintai sastra. Di mana tidak, karena sastra memiliki banyak manfaat yang akan saya jelaskan nanti ya teman-teman di Salindia saya begitu. Salindia itu informasi saya teman-teman. Salindia itu adalah nama lain dari PPT atau bahasa Indonesianya dari PPT. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus memiliki kosakata-kosakata yang baru, yang dimana jati diri Indonesia itu bisa diterapkan sehari-hari begitu. Kemudian di sini saya juga mewakili dari komunitas Kupas, komunitas pecinta karya sastra atau pencinta puisi, di mana komunitas ini bergerak untuk memajukan atau memberikan wadah untuk mahasiswa dalam bidang sastra, begitu teman-teman. Kemudian saya ingin menyampaikan juga prestasi mengenai, mohon maaf operator sebelumnya belum mulai. Prestasi itu sangat banyak teman-teman, tapi di sini saya ingin berbagi atau bukan berbagi ya, belajar bersama ya mengenai sebuah sastra. Oke, boleh pada Salindia pertama, slide pertama ini, di sini saya mendapat tema yang sangat luar biasa, menjamah dunia sastra, di mana dunia sastra adalah dunia saya, di mana sehari-hari saya mendapatkan materi mengenai sastra, dan semakin hari semakin mencintai sastra, dan saya ingin mengajak teman-teman juga untuk mencoba untuk berprestasi melalui sastra, begitu. Dan di sini juga ada judulnya saya kasih sastra dan prestasi. Oke, next, operator. Nah, sebelum kita melanjut ke sastra, prestasi apa yang bisa dihasilkan oleh sastra, kemudian benefit dan lain-lain mengenai sastra, saya ingin teman-teman di sini tahu terlebih dahulu ya, teman-teman, sastra itu apa. Kemudian sastra itu saya ambil dari Aston atau Murlach Aston. Ini adalah pengertian yang saya pegang dari saya mahasiswa baru, bagaimana sastra itu bisa terungkapkan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini teman-teman selain dapat berbuah prestasi, sastra itu merupakan suatu vitamin buat kehidupan kita, buat mental kita juga. Kemudian akhir-akhir ini teman-teman sering terjadi atau terdengar kata indie, anak indie nih gitu. Nah, dari kata indie ini sastra itu menjadi terlihat lebih negatif begitu, bukan negatif, lebih anak indie gitu. Tapi di sini teman-teman, anak indie itu bukan berarti anak yang lemah atau anak yang hanya meratapi kehidupan atau hanya sekedar minum kopi, melihat senja dan lain-lain, bukan ya teman-teman. Jadi sastra itu saya ingin membuka pengetahuan untuk sastra ini lebih luas daripada hanya meminum kopi dan melihat senja. Oke, selanjutnya operator. Oke. Teman-teman, di slide selanjutnya di Salindia terdapat beberapa tokoh berprestasi melalui sastra. Di sini ada 4 tokoh di mana beliau-beliau ini adalah tokoh yang bergerak melalui sastra, di mana sastra dulu ditolak, ditolak mentah-mentah dan tidak diakui sama sekali keberadaannya, sampai saat ini menjadi kiblat sebuah keindahan, kiblat sebuah prestasi, di mana sastra sekarang diakui menjadi sebuah prestasi. Itu adalah tokoh-tokoh dari salah satu tokoh 4 tokoh ini ya teman-teman. Walaupun sastrawan di Indonesia itu sangat banyak, tapi saya lebih mengagumi atau memberikan contoh hanya 4 ini ya teman-teman. Bukan berarti yang lain itu jelek, tapi di sini sangat memberikan contoh begitu ya. Yang pertama ini ada yang bisa menjawab satu persatu tokoh ini, teman-teman?
tokoh yang dimana teman-teman mungkin sering membaca bukunya, sering mendengar namanya, tapi tidak tahu beliau-beliau itu seperti apa begitu. Untuk yang pertama, ada yang tahu ini siapa? Saya anggap tahu semua ya. Iya, ini di sini adalah beliau Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur yang sangat inspiratif ya puisinya. Kemudian ada W.S. Rendra, kemudian ada Sapardi Djoko Damono, dan yang terakhir adalah Chairil Anwar. Ya, benar ya. Itu ada yang jawab W.S. Rendra, betul sekali. Nah, teman-teman, kalau di sini teman-teman yang menyukai puisi, menyukai prosa, menyukai drama, atau bahkan menyukai sesuatu yang berbau sastra lah. Nah, ini teman-teman bisa menilik atau melihat buku-buku atau karya-karya dari beliau-beliau ini bisa menjadi acuan atau kiblat kita untuk berani memulai membuat puisi, membuat karya sastra untuk dijadikan prestasi. Nah, prestasi sendiri itu tidak hanya dapat dinilai dengan piala ya teman-teman, tidak hanya dilihat dari piagam atau suatu pengakuan orang lain atau instansi tersebut begitu. Tapi di sini prestasi juga menimbulkan suatu kepuasan atau membawa kebermanfaatan bagi manusia, bagi orang lain, dan itu bisa melalui sastra, teman-teman. Selanjutnya, sebelum masuk ke benar-benar prestasi apa sih yang bisa diwujudkan dalam sastra begitu, yang selanjutnya ada manfaat. Mohon operator bisa dilanjut ya. Benefitnya itu yang pertama adalah ada yang namanya ini, tells as you tell. Nah, ini adalah suatu manfaat yang benar-benar dibicarakan oleh sastrawan-sastrawan ya teman-teman. Ini adalah merupakan bahasa Latin. Nah, ini saya kasih dalam kurung sweet and useful. Nah, di mana sastra ini bermanfaat untuk penghibur atau hiburan ya teman-teman, sweet dan useful itu sebagai pendidik. Maksudnya di sini adalah untuk menghibur dan mendidik. Nah, di mana sastra itu teman-teman tidak hanya cakupannya sesuatu yang berbau kecinta-cintaan begitu, bukan ya teman-teman. Saya di sini ingin lebih meluaskan pandangan teman-teman mengenai sastra begitu. Bukan hanya mengenai seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya kopi dan senja. Nah, di sini juga untuk mendidik. Nah, bagi calon-calon guru, calon-calon pendidik nih bisa nih menggunakan media sastra sebagai pendidik, atau misal sebelum pelajaran atau apa, kita sematkan untuk bercerita, kita sematkan untuk berpuisi. Nah, di dalam cerita puisi itu mengandung suatu nilai. Nah, di sini ada value atau intelektual. Nah, value ini, nilai-nilai ini dapat kita salurkan melalui sastra, teman-teman. Jadi, misal kita berlomba atau mengajukan suatu puisi atau karya, nah itu tentu di situ akan ada yang namanya value atau nilai. Nah, dari nilai itu bagi pembaca akan menimbulkan suatu intelektual yang lebih, atau pengetahuan yang lebih mengenai diksi, mengenai tokoh, mengenai watak, dan mengenai sesuatu hal yang tidak kita pikirkan dalam dunia nyata begitu. Bahkan sastra itu bisa bersifat imajinatif karena kita dituntut untuk berpikir kritis, dituntut untuk berpikir di luar nalar kita, untuk berangan-angan setinggi mungkin untuk mendapatkan value yang tepat begitu. Selanjutnya adalah culture. Nah, ini budaya teman-teman. Bersambung dengan benefit selanjutnya ya ada language, di mana manusia berbudaya. Nah, di mana manusia berbudaya ini yang saya maksud adalah bertata krama atau mengucapkan bahasa-bahasa yang baik. Nah, di sini juga lebih ke diksi ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman berprestasi atau membuat suatu karya, teman-teman harus mengetahui bahasa-bahasa apa yang bisa dimasukkan dalam buku, bahasa-bahasa apa yang bisa dimasukkan dalam puisi, bahasa-bahasa apa yang dapat kita utarakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jadi sastra itu juga menggiring manusia untuk berbudaya berbahasa Indonesia lebihnya ya teman-teman. Kemudian sarana penyalur rasa. Nah, daripada teman-teman galau, daripada teman-teman ini bingung ya, nggak ada teman cerita,
bisanya update status dan bahkan update status nggak ada yang komen kan jadi stres sendiri ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dunia sastra. Misal sedang merasa senang, merasa sedih, nah itu jadiin puisi, itu jadiin cerita, itu jadiin cerpen begitu teman-teman. Nah, ketika itu semua terkumpul, kita bisa berprestasi lewat itu. Dengan apa? Kita kumpulkan semua antologi yang kita tulis itu dari penyalur rasa itu, kita bisa bukukan, kita bisa ajukan ke penerbit dan menjadi sebuah buku. Nah, menjadi sebuah buku di situ juga buku termasuk kalau di Mawapres ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin maju ke Mawapres, membuat buku itu juga termasuk nilai dan mendapat sebuah apresiasi begitu. Dan yang terakhir adalah achievement, di mana sastra itu juga bisa menjadi sebuah prestasi. Nah, prestasi apa aja? Nah, ini selanjutnya operator, sastra itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada puisi, prosa, dan drama. Di mana puisi itu, ini saya menyebutkan yang sering aja ya. Untuk puisi itu ada lomba baca, lomba tulis, menjadi penulis antologi puisi, dan dapat menghakikan karya. Kemudian prosa itu ada lomba tulis cerpen, cerita inspiratif, dongeng, kemudian ada baca dongeng, bahkan ada baca cerpen, ada kemudian penulis prosa dan dapat menghakikan. Kemudian drama itu ada monolog, teater, dan dapat menghakikan naskah kita untuk menjadi sebuah prestasi. Nah, teman-teman. Jadi, saya lebih menekankan memberikan semangat atau ayo teman-teman, kita di sini sebagai mahasiswa hanya mungkin memiliki waktu yang singkat ya, 4 tahun, di mana itu kita sudah diwadahi, sudah difasilitasi. Jadi teman-teman di sini ayolah mencoba hal-hal yang baru lagi, bahkan kalau misal tidak pernah menyentuh sastra, ayo kita sentuh sastra, karena sastra itu mengasihkan dan mungkin lebih mudah daripada menghitung, daripada membuat KTI dan lain-lain begitu. Bahkan juga bisa membuat diri kita itu lebih baik, lebih positif dan lain-lain gitu ya teman-teman. Selanjutnya, prestasi dengan sastra itu ada menjadi penulis buku, penyair, lomba membaca puisi, lomba menulis. Lomba menulis ini ada lomba menulis puisi, cerpen, cerita inspiratif, dongeng, dan lainnya. Kemudian ada monolog, teater, dan lainnya. Nah ini teman-teman, di sini karena saya cakupannya sastra, jadi saya tidak bisa, ya mungkin kalau membahas satu-satu terlalu lama dan nanti malah lewat batas waktu gitu. Saya singgung sedikit ya. Untuk puisi sendiri teman-teman, di sini adalah kuncinya adalah diksi. Di mana diksi kita, pemilihan diksi kita adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk suatu lomba begitu ya teman-teman. Kalau saya sendiri, mungkin saya jujur ya, untuk puisi saya lebih suka untuk menulis, lebih suka untuk menulis daripada untuk membaca. Saya pernah belajar membaca, tapi pernah mencoba juga. Kemudian saya merasa saya lebih nyaman untuk menulis dan alhamdulillah pada bulan kemarin saya menerbitkan sebuah buku bertaut ini adalah buku terakhir saya di mana buku ini terinspirasi dari masa lalu saya. Jadi buku ini adalah suatu media terapi buat saya untuk memaafkan masa lalu saya, untuk memaafkan diri saya sendiri, bahkan orang-orang yang mungkin bisa dibilang pernah menyakiti hati saya dan teman-teman tahu inner child ya, itu saya memiliki inner child dan sembuh karena buku ini teman-teman. Jadi buku ini adalah suatu kumpulan di mana apa yang saya rasakan, apa yang saya ikhlaskan, apa yang saya berikan sebuah punishment dulunya, saya taruh ke buku ini dan alhamdulillah diterima oleh penerbit dan jadilah sebuah prestasi yang bisa membawa saya ke Mawapres tingkat universitas, alhamdulillah. Dan nanti teman-teman saya ingin ada challenge buat teman-teman untuk merangkai puisi dengan diksi yang saya sediakan nanti, dan saya akan memberikan giveaway buku ini untuk kalian yang mampu untuk membuat puisi ya, teman-teman, untuk awal berprestasi melalui puisi. Oke, teman-teman, selanjutnya. Nah, ini ada diksi. Mbak Operator, selanjutnya. Selanjutnya. Ya, nih. Baik, teman-teman. Partisipan
berapa ini ya? 46 partisipan. Di sini ada beberapa diksi yang mungkin sulit apa ya? Sulit tahu artinya begitu ya. Tapi di sini adalah suatu keindahan, teman-teman. Di sini adalah kata-kata yang jarang kita temui, kata-kata yang jarang kita ucapkan, tapi ini adalah suatu keindahan. Benar yang dikatakan oleh moderator tadi, diksi merupakan suatu keindahan yang apa ya, memiliki arti yang sangat dalam begitu. Nah, di sini ada adikara, adorasi, afsun, elegi, hirap, masyikul, sahaja, sangkil, sedari, termaktub, tandang, redum, persistensi, mangkus, kalis, ina, dan baskara. Nah, ini teman-teman, bagi kalian di sini, ada yang tahu nggak salah satu arti dari ini? Kalau ada, silakan di room chat. Nanti kita bahas ya. Nah, di sini juga yang sering kita ucapkan ya, teman-teman. Di sini kita sering sekali mengucapkan efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu merupakan serapan dari bahasa Inggris ya, teman-teman. Tapi kita Indonesia itu memiliki bahasa sendiri, efektif dan efisien, di mana namanya yaitu katanya yaitu mangkus dan sangkil. Nah, di sini ada ya teman-teman, mangkus dan sangkil. Mangkus adalah ya baskara. Iya, ada lagi? Iya, benar. Elegi itu syair, benar. Kalis bukan. Bukan adonan ya, kalis ya. Kalis itu bersih, murni, dan suci. Nah, kemudian mangkus dan sangkil itu adalah sebuah istilah di mana efektif dan efisien. Nah, tapi lucu juga ya teman-teman, kalau misal kita membutuhkan waktu yang efektif dan efisien, membutuhkan waktu yang mangkus dan sangkil gitu. Jadi lebih tabu ya kita dengar ya, tapi istilah-istilah inilah yang menjadikan puisi itu menjadi hidup. Ina itu mami, bukan. Ina itu lebih ke matahari pagi atau senja. Nah, hidup bersahaja. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Ini saya juga belum hafal semua, tapi sering menggunakan beberapa ya, teman-teman. Kemudian adikara itu adalah berkuasa. Tadi ada yang benar ya, ada yang jawab ya. Kemudian adorasi. Adorasi itu adalah pengorbanan. Bisa dicatat teman-teman untuk dapat dirangkai menjadi puisi, dan nanti buku ini menjadi salah satu dari kalian ya. Adikara itu kekuasaan, adorasi itu pengorbanan, afsun itu pesona, elegi itu syair, hirap itu hilang teman-teman. Masyghul itu bersusah hati, sedih, murung gitu. Kalau sahaja itu lebih ke sederhana, itu sering kita ucapkan ya, sahaja ya. Sanggil itu tadi efisien, sedari itu sejak atau sedari dulu gitu udah. Termaktub itu tertulis teman-teman, termaktub di laful mahfud enggak, jangan tertulis ya. Tandang itu berkunjung atau bertamu teman-teman. Tandang. Kemudian redum itu mendung. Persistensi itu ada gigih, kukuh, dan tekun. Mangkus itu efektif. Kalis itu bersih, murni, dan suci. Ina itu matahari pagi atau senja. Baskara itu matahari. Nah, teman-teman di sini mungkin saya memohon untuk teman-teman, saya berikan waktu berapa ya? 3 menit boleh? 3 menit untuk menyusun dari kata-kata ini menjadi sebuah puisi yang indah, puisi yang hidup, puisi yang bisa dirasakan value-nya, dan mungkin dari ini teman-teman bisa termotivasi untuk berprestasi melalui puisi, cerpen, lebihnya ke sastra gitu ya teman-teman. Oke, 3 menit ya, saya tunggu. Boleh deh 2 atau 1, ini ada beberapa nih. 1 aja dulu ya teman-teman. Boleh, silakan. Ini saya juga mau merangkai puisi buat teman-teman. 3 menit ya teman-teman ya.
Silakan. Mungkin Pak Basuki mau merangkai puisi, monggo Pak. Wah, ini saya tadi minder Pak sama salindiannya sampean Pak. Jenengan mohon maaf Pak. Salindiannya bagus banget, medianya. Saya sampai, ya ini comot-comot ya Pak, tapi insya Allah materinya tersampaikan. Berapa baris Kak? Terserah, tidak apa-apa. 4 baris, 3 baris, yang penting value-nya ada, kata-katanya, diksinya juga bagus. Ya teman-teman. Ayo silahkan. Afsun itu tadi pesona. Afsun. Nanti saya mohon untuk Pak Basuki bisa jadi jurinya ya Pak. Siapa yang bisa mendapat buku ini nggih Pak? Pak, siap Pak. Oke, ada yang minta diulang nih. Oke, adikara itu kekuasaan. Adorasi itu pengorbanan. Afsun itu pesona. Elegi itu syair, ratapan, dan duka cita. Elegi ya teman-teman. Hirap itu hilang. Masyghul itu bersusah hati, sedih, murung. Sahaja itu sederhana. Sangkil itu efisien, istilahnya ya teman-teman. Sedari itu sejak. Termaktub itu tertulis. Tandang itu berkunjung atau bertamu. Redum itu mendung. Persistensi itu gigih, kukuh, tekun. Mangkus itu efektif. Kalis itu bersih, murni, suci. Kalis bukan adonan ya, tadi ada yang bilang adonan, aduh. Tuh, Ina itu matahari pagi atau senja. Mungkin Ina ini lebih ke itu ya teman-teman, yang baru muncul gitu ya, matahari pagi atau pas matahari senja begitu. Baskara itu matahari. Baik, ayo siapa ini? Boleh beberapa baris atau 2 baris. Ternyata walaupun dibilang sastra itu mudah, sastra itu berpuisi itu mudah, tapi ternyata untuk merangkai sebuah kata cukup menguras pikiran juga ya teman-teman ya. Jadi semua perlombaan, semua prestasi itu bisa disimpulkan tidak ada yang mudah begitu. Harus ada pengorbanan, perjuangan, dan pasti ilmu-ilmu dan juga apa ya, konsistensi kita untuk belajar lebih gitu. Ayo teman-teman, kok belum ada ini? Masih pada mikir ini. Ayo deh, tambah 2 menit lagi deh. Ntar kalau nggak hangus nih. Ayo teman-teman, 1 menit lagi, kalau nggak dilanjut nanti di-share aja ya hasil puisinya ya, nanti biar itu. Izin tanya Kak, yang ditampilkan EYD atau sebelum EYD? Terserah deh. Yang penting apa yang ada di pikiran bisa tersampaikan, biar lega ya. Boleh, ada yang mau kirim pribadi juga boleh deh nanti. Jangan-jangan nanti jurinya kan Pak Basuki. Ayo, jangan kirim pribadi, gak usah malu. Oke, sembari teman-teman melanjutkan puisinya sambil dengerin ya selanjutnya ya. Oke, Mbak Operator, silakan slide selanjutnya biar efisiensi waktu. Oke, teman-teman, sembari untuk berpikir majas, berpikir diksi, ya, kita lanjut lagi ya. Untuk tips dan trik dari saya, mungkin
saya juga menerapkan ini, saya juga belajar. Jadi ini bukan tips dan trik sih, apa ya, tips dan trik kita bersama gitu aja ya. Oke, yang pertama adalah untuk menjadi sastrawan atau berprestasi melalui sastra, yang pertama adalah yang paling utama itu cintai sastra sebagai ketulusan gitu teman-teman. Jadi kalau misal kita mengikuti lomba atau mengikuti sebuah menerbitkan sebuah buku itu, jadi misal mau lolos, mau jelek, mau apa, tapi ya harus bagus ya teman-teman. Itu yang membuat kita ya udah, aku menulis ini secara tulus, aku tidak ingin apa ya, tidak ingin menjadi pemenang kayak gitu. Ya semua orang jadi ingin jadi pemenang, tapi target kita bukan pemenang kayak gitu. Kemudian jadikan kehidupan sebagai piranti berprestasi bisa melalui sastra. Nah, maksudnya piranti di sini adalah sastra itu menjadi salah satu yang berkaitan dengan kehidupan, teman-teman. Jadi apa yang ada kehidupan kita, apa yang menjadi target hidup kita, atau apa yang ingin kita unek-unekin itu masukin ke sastra aja kayak gitu. Jadi misal lagi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misal lagi galau, lagi senang, lagi apa, jangan lupa yang pertama adalah bersyukur ya teman-teman. Selanjutnya meluangkan waktu untuk menulis, karena kalau kamu tidak mau menulis, kamu akan lenyap dalam dunia ini kayak gitu. Pernah ada pepatah begitu ya teman-teman. Jadi bisa tuh setiap hari minimal menulis 1 puisi, menulis 2 puisi, atau menulis apa gitu. Nah ini udah ada nih. Nah silakan yang lain nanti dinilai ya Pak Basuki. Selanjutnya, nah itu teman-teman. Jadi saya berinspirasi untuk membuat buku ini pun dari kehidupan saya. Bertaut ini, mengapa judulnya bertaut? Karena di kehidupan saya itu adalah sesuatu yang bergandengan, sesuatu yang saling tarik-menarik atau tidak bisa terlepaskan ya, gitu ya teman-teman. Makanya bertaut bukan terinspirasi dari lagunya Nadine ya, tapi ini adalah suatu apa ya, terapi untuk diri saya sendiri, karena saya hidup di dunia ini tidak sendirian, semuanya bertaut, semuanya menjadi keterikatan satu sama lain. Jadi di sini adalah ungkapan rasa syukur mengetahui struktur menulis KTI. Jadi untuk menulis KTI pun kalian sampai kapanpun tidak akan bisa lolos, karena kalian pertama sudah salah untuk menulis judulnya atau kelebihan judul dan lain-lain gitu. Nah, di sini saya anjurkan untuk perbanyak membaca karya sastra. Membaca karya sastra itu bukan seperti membaca modul, teman-teman, bukan seperti membaca materi, tapi di sini adalah sebuah apa ya? Refreshing. Kalau menurut saya refreshing ya. Jadi refreshing saya ketika saya putar bikin tugas atau bikin media pembelajaran, Mbak Basuki bikin itu. Jadi saya refreshingnya itu dengan membaca karya sastra gitu. Jadi untuk karya sastra itu ada value-nya sendiri. Jadi setiap hari saya belajar dari karya sastra itu, apa yang bisa saya ambil, apa yang bisa saya buang begitu. Selanjutnya, yang terpenting adalah amati, adopsi, dan inovasi. Amati yang pertama, untuk menjadi, misal, ini bukunya Pramudia Anantatur ya, apa sih yang bikin puisi ini menjadi baik gitu. Nah, itu amati teman-teman. Amati semuanya, amati. Nah, kalau sudah diamati, diadopsi. Nah, adopsi itu bukan berarti kita menjiplak ya, seperti tadi Pak Basuki bilang tidak semuanya menjiplak. Nah, mengapa setelah adopsi ada inovasi di sini? Ketika kalian sudah mengadopsi, mungkin mengadopsi satu kata, kata ini bagus ya, atau diksi ini bagus ya, istilah ini bagus ya. Nah, kita inovasiin dengan kata-kata yang lain gitu. Nah, dari itu nanti kita bisa terbiasa dengan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata bahasa Indonesia yang benar, kayak gitu. Karena di jurusan saya sendiri, teman-teman, misal ada sesuatu, bahkan ngomong teman-teman itu nggak boleh di jurusan saya, harus teman-teman, begitu. Sampai segitunya, teman-teman. Kemudian, selanjutnya, tulis diksi terbaik versi kamu. Nah, ketika kalian setelah membaca buku, atau ketika mendengar
lagu apa, lagunya Firsa Besari, Nadine Amiza, dan lain-lain. Ada diksi bagus nih, dicatat. Nah, itu barangkali nanti ada lomba puisi atau lomba cerpen, lomba sastra. Nah, itu bisa digunakan teman-teman. Karena juri itu biasanya lebih tertarik dengan kata-kata yang tidak biasa atau sulit untuk diartikan begitu. Nah, dari itu nanti juri ketertarikan, oh ini katanya apa ya, dicari ternyata dalam sekali artinya. Nah, itu bisa berkesempatan untuk bisa menang gitu. Selanjutnya, buang rasa takut itu, jangan takut gagal, sastra itu baik untukmu. Walaupun misal kita gagal berkali-kali ya teman-teman, tapi kalau menurut saya sastra itu menolong batin kita, menolong bisa dikatakan kesehatan mental kita ya teman-teman. Jadi sastra itu sangat baik untukmu. Kalau nggak percaya, rasakan sendiri, cintai sastra itu. Bukan berarti saya ingin kalian semua masuk ke Indonesia, bahasa Indonesia ya, bukan. Selanjutnya, Kak operator. Mohon maaf Kak operator. Selanjutnya, oke, pada salindia saya selanjutnya itu, saya menuliskan apapun peran kita sekarang, teman-teman. Kita menjadi mahasiswa, kita menjadi seorang anak, kita menjadi seorang mungkin sedang bekerja di orang lain atau karyawan atau apa. Nikmatilah proses itu, teman-teman. Nikmatilah peran itu dan maksimalkan. Di sini juga menuliskan 3 apa ya? Kalau Pak Basuki tadi ada 3 apa itu tadi yang bagus banget itu, saya juga mempunyai 3B. Berproses, berprogres, dan berhasil. Nah, ketika berproses itu susah, teman-teman, berproseslah terus sampai kalian berprogres, dan ketika kalian berprogres dan berprogres terus, maka itu akan membuat kita menjadi berhasil. Nah, jangan takut ya teman-teman, berproses, berprogres, dan berhasil. Nah, ini operatornya, apakah ini slide salindianya sudah berganti? Moderator? Di saya kok masih tips dan trik ya? Di saya juga masih tips dan trik, Kak. Oh, begitu. Ini operatornya lagi cari minum deh. Mbak operator. Nah, selanjutnya Kak. Ini sudah tadi. Selanjutnya. Nah, teman-teman, saya ini ingin memberikan informasi atau yang akun-akun yang sering saya ikuti, akun-akun yang sering memberikan informasi-informasi lomba mengenai sastra, ini teman-teman bisa ditangkap layar. Ditangkap layar itu screenshot ya teman-teman. Ditangkap layar, silakan di-follow untuk informasi-informasi puisi selanjutnya. Untuk informasi update-update lomba-lomba sastra ya teman-teman. Nah teman-teman di sini saya juga mungkin juga sebagai tanggung jawab saya sebagai mahasiswa organisasi Fakultas Bahasa dan Seni ya teman-teman. Saya ingin membuat sebuah apa ya? Bukan wadah ya, perkumpulan lah, bukan komunitas tapi lebih ke perkumpulan, di mana perkumpulan itu saya ingin dengan tujuan mahasiswa atau ya siapapun lah ya di situ yang ingin berprestasi atau ingin berkarya, saya memberikan wadah atau memberikan kesempatan teman-teman untuk kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing-sharing bareng untuk menghasilkan minimal 1 buku dalam minimal 1 bulan lah teman-teman. Nah, itu saya juga baru ya teman-teman, baru memberikan ide itu kepada dosen saya dan alhamdulillah didukung. Dan ini bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk menjadi penulis atau ingin
menerbitkan minimal 1 buku, silakan slide selanjutnya Kak. Di situ ada IG saya @melivilla, nanti bisa di DM aja, nanti kita bisa membuat grup ya teman-teman, membuat grup untuk kelas menulis begitu bersama dosen-dosen bahasa Indonesia atau orang-orang yang sudah mampu di bidang penulisan begitu. Nah, ada 2 nih Pak Basuki, monggo dipilih Pak. Oh, ada 3 ini Pak. Monggo dipilih 1 Pak. Siapa pemenangnya? Oke, baik ya. Karena di sini juga saya diminta tolong dan juga saya bukan ahlinya, pakarnya dalam bidang sastra atau yang lain. Tetapi saya juga punya teman-teman di sastra dan bahasa Indonesia itu seperti Pak Asep, Pak Diamond, Praba, Bu Maina, dan lain-lain itu mungkin juga sepertinya kurang afdol ketika misalkan puisi ini cuma ditulis. Nah ini misalkan alangkah lebih baiknya puisi ini juga dibacakan dari yang menuliskan. Itu Monggo. Ya, silahkan. Ini mungkin yang pertama dari Violisti. Silakan Violisti. Monggo Violisti, tidak usah malu, ayo. Tidak apa-apa. Atau mungkin suaranya jelek, kasihan yang dek nanti. tidak apa-apa. Ayo, ini Pak Basuki sendiri yang meminta loh, ayo. Nggak pandai baca puisi. Silakan Violisti. Ini dibaca apa dijelaskan, Pak? Dibaca dan dihayati. Nah, seperti menghayati orang membaca puisi ya itu. Jadi ikutan nih, Pak. Bagaimana Violisti? Yang lain dulu deh, Pak. Malu banget. Ayo silakan, tidak apa-apa. Di sini saya juga baca puisinya jelek kok. Ayo, yang penting berani dan tersampaikan ya Pak. Maaf ya buat yang dengar. Iya, tidak apa-apa. Monggo. Tiada mangsa adikara yang lepas dari sahaja. Langkahnya hirap terngaung dalam pelukan senja. Hilang, gelap. Sudah tidak apa-apa. Lihat ini ibu kos kamu. Cakep. Ayo, sudah setengah loh. Bagus tadi nggak Pak? Lanjut aja ya kan, nggak usah diulangin. Nggak lanjut, tidak apa-apa. Hilang gelap mata, rasa adil dalam afsun malam. Hingga terlupa pada pandangan mata bahwa insan dengan adikara juga manusia biasa. Masya Allah, maaf Pak. Oke, kasih Oke, next berikutnya Diana Setianingsih. Silakan Diana.
Oke, silakan Diana. Silakan Diana, ayo. Atau mungkin ini Septiara dulu. Iya, boleh Mbak. Saya dulu nggak apa-apa. Oh, boleh, ayo silakan. Maaf ya Mbak sama Mbak Pak Basuki misalkan pengucapan salah. Maaf. Elegi kehidupan yang memuakan hanya berisi adikara tidaknya polos digiring menjadi pengikut. Kirap keberanian tanpa tahu hilangnya kemana. Mati, aku mati tanpa meninggalkan jejak apapun. Oke, makasih Septiara. Terus next berikutnya siapa yang sudah siap? Saya Pak Diana. Tadi sinyalnya terganggu. Ya, oke, silakan Diana. Baskara bertandang ke bumi, memberi arti akan sebuah adhikara. Nyala yang cemerlang, menyinari dan menerangi jalan kehidupan. Oke, terima kasih Diana. Next berikutnya siapa yang siap? Yang mengirimkan puisi hanya 3, Pak. Oke, jadi sudah semua ya. Ada yang lain? Ada nggak? Cuma 3 tadi ya. Oke, berarti kalau yang ada lagi, aku nyusul ya. Oke, dari tampilan 3 tadi, mulai dari Violisti, Diana, terus Septiara, ini bagus semua menurut saya. Nah, mungkin apa ya? Saya juga belum begitu paham benar terkait dengan tadi puisi, diksi, atau mungkin indikator-indikator itu yang benar, yang salah itu seperti apa. Nah, kalau saya untuk memilih ini, ya semuanya bagus semua gitu, Mbak Melia Villa. Nah, ini ketiga-tiganya saya rasa ya layak dan pantas semua menurut saya. Itu Mbak Melia Villa. Jadi 3-3-nya ya, Pak? Ya, 3-3-nya. Baik, mumpung ini ternyata ada 3. Jadi untuk keberanian 3-3-nya saya apresiasi ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Basuki. Dan untuk yang tadi sudah memberanikan diri, silakan untuk mungkin DM saya atau melalui panitia, nggih. Selamat. Semoga prestasinya semakin naik ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya. Bentar lagi. Oh, sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Basuki dan teman-teman semuanya. Penutup dari saya ya teman-teman. Mungkin materi saya kurang banyak dan mungkin kurang mendalam, tapi semoga insya Allah dapat sedikit memberikan manfaat bagi teman-teman, bagi kita semua begitu. Dan penutup dari saya, mungkin terdapat banyak lorong prestasi yang tersedia teman-teman, dan sastra adalah salah satunya. Baik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Meli atas materinya. Terima kasih Kak Meli. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Kak Meli atas materinya yang menginspiratif dan semoga dapat memotivasi teman-teman juga untuk bisa berprestasi dan berkarya dengan sastra. Dan yang saya garis bawahi poin pentingnya tadi ada di tips
and trick, yaitu yang pertama mencintai sastra, yang kedua jadikan kehidupan sebagai piranti berprestasi, yang ketiga perbanyak membaca karya sastra, yang keempat amati, adopsi, inovasi, yang kelima tulis diksi terbaik versi kamu, dan yang keenam buang rasa takut, jangan takut gagal. Seperti tadi ya teman-teman yang sudah membuang rasa takut dan berani menyusun diksi-diksi menjadi puisi yang indah tadi. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab di mana peserta dapat bertanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Meli, silahkan bisa raise hand, atau apabila terkendala dengan sinyal bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Untuk 3 penanya ya, silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali, hanya 1 penanya saja ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, 1 penanya yuk, bisa bertanya ke Kak Meli. Yang malu-malu nih bisa ngetik di kolom chat, nanti saya bacakan nggak apa-apa. Atau raise hand. Oh, ini ya ada yang raise hand. Elisa Nur Aziza. Baik, silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Elisa di sini sebagai panitia. Izin bertanya Kak Meli, mungkin pertanyaan saya ini ya berdasarkan pengalaman. Saya kan pernah menulis kayak puisi, terus cerpen kayak gitu. Cuma sejauh ini kalau untuk cerpen yang lolos seleksi lomba kayak gitu biasanya itu yang non fiksi gitu Kak. Nah, terus gimana sih cara, tips, dan trik kita bisa menulis cerpen, cerita itu yang fiksi gitu, Kak. Soalnya pengalaman saya itu tuh belum pernah lolos gitu, Kak, kalau untuk cerita yang fiksi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Panitia ini temanku nih, Alisa. Baik, mencoba menjawab ya, Alisa ya. Untuk pengalaman cerpen sendiri, saya juga mungkin kurang menyukai cerpen ya, tapi bukan berarti saya berhenti menulis cerpen begitu. Dari pengalaman saya juga, Elisa, cerpen itu adalah cerita non fiksi begitu, cerita fiksi begitu ya teman-teman. Jadi yang pertama tips dan trik dari saya untuk dapat menulis cerpen yang baik itu, yang pertama banyaklah membaca cerpen yang udah juara gitu. Karena kalau cerpen yang udah juara itu memang apa ya teman-teman, sudah menjadi standar cerpen yang bagus begitu. Nah, dan dari cerpen tersebut seperti yang disalin dia saya tadi, bisa dengan cara mengamati, mengadopsi, dan menginovasi. Nah, kemudian yang dibutuhkan cerpen itu apa sih? Yang pertama adalah imajinasi. Nah, imajinasi yang bisa seliar-liarnya itu menurut saya malah lebih bagus gitu ya, Elisa. Seliar-liarnya bahkan yang di luar nalar pun menjadi sebuah cerpen yang bagus begitu. Bahkan kayak latarnya seperti di hutan, atau bahkan terdapat rumah di tengah hutan, itu kan suatu hal yang tidak mungkin gitu. Terus selanjutnya dari diksinya, nah itu terutama diksi. Kemudian dari EBI, penulisan di cerpen itu menurut saya sangat kompleks ya. Bahkan setiap ada kata langsung, atau misal namanya Ara ya, anaknya Ara. Ara ingin membeli permen Bu, begitu. Itu pun ada sebuah ketentuan di mana penulisan itu dapat diatur. Misal nih, contohnya itu yang benar itu ada kata langsung itu dikutip
di dua tanda kutip, kemudian kata bu atau kata panggilan itu ada koma, setelah itu ada bu-nya. Nah, itu kemudian titik itu tidak boleh di luar koma, tapi di dalam koma. Namun, jika di belakangnya itu adalah kata ujar, atau kata tanya, atau suatu kata apa ya, apa namanya, kata bukan imbuhan. Nah, kata bukan imbuhan, itu di belakang itu tidak boleh titik, tapi koma. Baru koma, kemudian baru ada titik 2, selanjutnya ujar. Ujar itu tidak boleh besar, tapi harus kecil. Ujar, arah, begitu. Jadi, menurut saya yang pertama, banyak membaca, banyak mengamati, mengadopsi, dan menginovasi. Kemudian juga mempelajari EBI ya, karena EBI itu belajarnya menurut saya sangat susah dan harus sangat berlatih gitu ya teman-teman. Elisa, nanti dari itu kita dapat mengetahui cerpen yang bagus itu bagaimana. Kalau menurut saya sastra itu pun penjuriannya secara objektif, jadi tergantung jurinya juga, tergantung selera humor dari jurinya, kemudian dari temanya bisa gitu. Karena saya dulu pernah mengikuti lomba puisi yang dimana menurut dosen saya itu bagus dan cocok begitu. Tapi ternyata jurinya mendapat juri yang apa ya, lebih liar begitu tuh teman-teman. Kata-katanya lebih vulgar gitu dan puisi saya tidak lolos begitu. Bisa saja. Jadi diamati juga jurinya. Siapa sih jurinya? Kalau jurinya juri yang lebih puitis atau lebih apa? Pakai kata-kata yang puitis gitu. Saya berkata seperti ini pun juga belajar ya. Jadi di buku saya pun banyak kekurangan, di setiap lomba-lomba pun saya juga banyak kegagalan, tidak apa-apa, kita terus mencoba. Coba, tadi berproses, dan berhasil. Gitu, Elisa. Semoga bisa membantu ya. Oke, terima kasih Meli. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Elisa yang sudah bertanya dan Kak Meli juga yang sudah menjawab pertanyaannya. Karena sudah satu peserta yang bertanya, maka sesi tanya jawab berarti juga sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Meli yang sudah mengisi materi dan saya kembalikan kepada pewara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada sesi foto bersama juga, operator bisa dibimbing. Teman-teman yang belum on cam, silakan bisa on cam karena kita akan ada sesi foto bersama. Bagaimana operator? Oke teman-teman semuanya, untuk selanjutnya sesi foto bersama ya. Untuk operator mohon dibantu untuk share untuk screenshot. Saya hitung dalam hitungan mundur dari 3. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Kemudian untuk slide yang kedua, 3, 2, 1. Dan yang terakhir slide ketiga, 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke MC. Oke. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang kedua kita pada pagi hari ini ya. Ini sangat menarik sekali materinya. Saya jadi tersanjung banget nih dengan
kata-kata dan diksi-diksi yang asing bagi saya itu bisa belajar bareng lah, kita bisa belajar bareng di sini. Oh ya, mengingatkan kembali untuk presensi bagi seluruh peserta yang belum presensi, diharapkan presensi ya di kolom chat. Mungkin nanti panitia bisa meng-up ulang link presensinya. Seperti itu. Ini kita udah memasuki di penghujung acara ya teman-teman. Oh ya, jangan khawatir, masih banyak materi-materi yang tak kalah menarik dengan pemateri yang hebat pula pada esok hari. Dan kita juga bisa join lagi nih seperti ini dan menimba ilmu bersama di kesempatan pada esok hari. Oke, buat teman-teman, jangan lupa nanti besok bisa join di Zoom lagi dan kita akan belajar bersama. Oke, karena waktunya sudah cukup dan mungkin hampir duhur ya, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya Fauziah Umi Awaliyah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.